Jeng Enjang, selamat pagi, good morning, Guru PAUD bersama Askrindo dan PAUD Institute. Perkenalkan, nama saya Anna Kristi Mahanani dari PAUD TK Negeri Merah Putih, Surakarta. Gelar saya S1 Psikologi. Saya bekerja 2 tahun lebih 5 bulan di PAUD. Latar belakang dan tujuan saya di PAUD adalah saya menyenangi anak-anak. Saya ingin menerapkan ilmu psikologi saya di dunia pendidikan. Karena banyak hal yang selama ini kita lakukan, ternyata itu dalam ilmu penerapan psikologi masih belum tepat. Dan kita harus benar-benar memperlakukan anak seperti layaknya memperlakukan diri kita sendiri. Kita bisa menghormati anak, kita bisa bermain dengan dunianya, dan itulah yang membuat saya tertarik di dunia anak. Dan inilah PAUD Negeri Merah Putih. Kendala yang dihadapi, yang pertama, pembelajaran tidak ada tatap muka, sehingga terkadang apa yang dikerjakan anak didik tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pendidik. Yang kedua, pembelajaran di sekolah untuk bahan ajar sudah disiapkan sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran. Berbeda dengan pembelajaran di masa pandemi, anak harus mencari strategi pemecahan masalah. Pada masa pandemi COVID-19 ini adalah para pendidik dituntut untuk dapat mengemas, menyampaikan pembelajaran menjadi semenarik mungkin, mengemasnya menjadi video di mana anak ketika melihat ada minat yang tinggi untuk melakukan hal yang sama, bahkan berkreasi lebih. Nah, dengan begitu, pendidik juga pasti memberikan bahan pembelajaran yang lebih mudah dicari tanpa harus membeli dan mudah didapatkan di sekitar lingkungan. Pendidik menggunakan video singkat menarik dengan backsound yang sesuai dengan tema yang pantas didengarkan oleh anak, sehingga menarik anak untuk dapat ikut mencoba seperti yang dilakukan oleh pendidik. Dengan begitu, tahapan pencapaian perkembangan nilai agama moral, fisik motorik, sosio-emosional, kognitif, bahasa, dan seni pun tercapai. Bahkan ketika saya melakukan pembelajaran dengan metode ini, STEAM juga tercapai dengan memakai bahan yang ada di sekitar atau biasa kita sebut loose part. Hasil dan dampak dari praktek baik, banyak cara yang dapat dilakukan dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada anak didik yang tepat. Tentunya cara tersebut harus disesuaikan dengan kondisi usia anak didik tersebut, kondisi karakteristik anak didik tersebut, dan latar belakang keluarganya. Dalam situasi pandemi ini, tugas kami para pendidik untuk dapat menyiapkan pembelajaran semenarik mungkin yang belum pernah dilakukan walaupun tanpa tatap muka tapi tetap terlaksana. Kesimpulannya, masa anak belajar adalah masa anak bermain. Belajar itu tidak terbatas dengan kertas atau peralatan dan bahan yang mahal yang biasa kita beli di toko. Melihat pandemi berkepanjangan, saat ini pembelajaran dengan bahan loose part menjadi solusi terbaik dalam pembelajaran daring. Di satu sisi, orang tua tidak akan merasa keberatan. Anak bisa belajar langsung dari lingkungan, dan pendidik juga lebih inovatif serta kreatif dalam mengolah materi yang biasa menjadi luar biasa. Saran dari kami, pembelajaran sistem daring atau online ini masih banyak mengalami problematika dalam penerapannya. Karena memang anak didik belum bisa belajar sendiri dan masih membutuhkan pendampingan orang tua. Karena pendidik harus mengirimkan foto atau video lewat pesan WA atau WA group, dan mungkin penilaian anak didik juga didapat dari foto atau video yang dikirimkan orang tua. Maka, ketersediaan paket data juga menjadi hal yang perlu diperhitungkan dalam proses pembelajaran. Wilayah juga dapat berpengaruh saat sinyal menjadi kendala, maka pembelajaran tidak akan tersampaikan dengan baik. Pentingnya sarana dan prasarana dalam menunjang pembelajaran online ini. Harapan kami, para pendidik, pemerintah sungguh dapat memperhatikan bagaimana keberlangsungan pembelajaran tetap berjalan dan tidak menyusahkan kedua belah pihak dari para pendidik dan orang tua. Sekian karya nyata yang telah saya terapkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua yang melihatnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Salam sehat selalu. Guru PAUD bersama Askrindo dan PAUD Institute membangun negeri. Terima kasih. Matur nuwun.